Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tentang tata udara rumah sakit. Ya, secara prinsipnya ya diperlukan pengaturan terhadap temperatur, kemudian RH maksimalnya 60%, minimalnya tidak ditentukan. Kemudian kelas kebersihan, kemudian jumlah ventilasi udara, ya. Berikutnya jumlah pertukaran udara total, kemudian tekanan udara, ya. Tekanan udara dalam ruang ya bisa positif dengan kode P, negatif ya dalam kurung N, atau netral, standar, atau equal E ya, sesuai dengan fungsi ruang pelayanan. Distribusi udara dalam ruang ya, distribusi udara adalah arah aliran udara dalam ruangan yang arahnya dari area bersih ke area kotor. Ditentukan sesuai fungsi ruangan. Oke. Berikutnya tabelnya ini kita rotate terlebih dahulu. Secara lengkapnya nanti tinggal dibaca di tabel ini. Namun saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara membaca dan mengaplikasikannya tabel ini. Oke, yang pertama ada fungsi ruang. Ya, dalam contoh ini ya. Ruang operasi khusus. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ini temperatur. Jika temperaturnya ada seperti ini, ya, artinya ruangan ini, ya, itu ruangan ini memerlukan AC. Ya, jika temperaturnya ada, itu ada ditulis, ya, berarti memerlukan AC. Kita cek ke bawah satu-satu ya. Ada yang 20, ada yang 22, ada yang 24. Ya, ada yang 24. Jadi untuk rumah sakit ini sudah tidak ikut dengan kaidah-kaidah tata udara untuk bangunan biasa yang ada dalam green building. Kalau di green building itu kan 25 ya. Kalau di rumah sakitnya 24. Ya, 25 plus minus 1. Kalau ini 24 plus minus 2. Tapi rentangnya masih sama. Ya, rentangnya sama, tapi nilai tengahnya berbeda. Oke ya. Nah, ini contoh dapur. Dapurnya tidak ada tulisan. Ya, di sini tidak ada ditulis berapa suhunya, berarti ini ya yang seperti ini ya itu bisa pakai ventilasi mekanik ya atau ventilasi alami. Oke, kita balik lagi. Kemudian RH ya, jika ada temperatur, ada RH-nya, berarti ini
Sama, ini masih AC. Secara umum ini menggunakan AC. Ya, AC-nya tipe apa? Ya, belum bisa ditentukan. Ya, karena semua AC ya dalam psikometrik ya. Kalau dalam tabel psikometrik ya seperti ini. Arahnya itu sini. Ya, cooling dan dehumidifying. Oke. Nah, berikutnya ada kelas kebersihan. Nah, kalau ada kelas kebersihannya ada isinya seperti ini ya. Ya, jika ada isinya seperti ini, sini ISO 6, ISO 7 kah ya. Ya, berarti ini harus pakai filter plus AHU. Tidak ada pilihan lain selain ini. Ya, kalau mau buat modifikasi dan lain-lain, ya silahkan ya, tapi kemungkinan gagalnya tinggi gitu. Kemudian, jika ada hubungan tekanan terhadap area yang bersebelahan, sini ada delta, ya. Sini tertulis 2,5 Pascal. Ini, ya. Jika ada tekanan seperti ini juga harus menggunakan AHU. Oke. Nah, ini prosentase ya press air-nya ya 4 sampai 5 ya dari 25 sampai 30. Ya, ini press air-nya. Ya, jika seperti ini, ya ini AHU. Ya. Ya, jika ada kelas kebersihan, kemudian ada pertukaran udara, ya, kemudian ini pertukaran udaranya sampai 30, ya. Karena AC yang lain nggak akan bisa. AC biasa itu hanya ya hanya maksimal 10 atau 12 lah gitu ya. Kemudian pressure-nya juga tidak bisa ya, tidak akan bisa menekan filter. Kalau ISO 6 itu sudah membutuhkan HEPA filter dan AC biasa tidak akan sanggup, tidak akan bisa menekan. Ya, yang high static aja itu AC yang split duct itu tidak mencapai 250 Pascal, kisaran di 150 Pascal saja. Itu tidak bisa untuk menekan filter. Jadi jika ada ditulis kelas kebersihan, ini mutlak harus pakai AHU. Kemudian seluruh udara dibuang langsung keluar bangunan. Nah, ini pilihannya ini all press air, ya, all press air, atau kalau tidak all press air ini recirculated. Ya, ini ada pilihan, ya, bisa all press air, bisa recirculated. Ya. Kemudian berikutnya resirkulasi udara di dalam ruangan, di dalam ruang atau unit ruangan. Nah, ini ya. Jika di sini ada tulisan tidak, berarti tidak boleh menggunakan AC split. Ya, AC split itu dilarang. Jika di sini isinya tidak.
Cat split itu tidak boleh. Gitu. Jadi cara bacanya seperti ini. Ruang operasi khusus, temperaturnya 20, RH-nya maksimal 60 itu ya harus menggunakan AC. Di atas meja operasi kelasnya 1000 ISO 6, ruangan kelasnya ISO 7. Nah, ini harus menggunakan AHU. Ya, dan seterusnya. Unitnya AHU. Oke, kita cek. Ya, ini sama nih ya, ada kelasnya. Nah, ada yang kosong. Suhunya ada, RH-nya ada. Kalau kosong seperti ini ya, ini tidak dipersyaratkan. Suhunya ada, ya. Kemudian ini di sininya ada pilihan. Nah, kalau seperti ini, itu diperbolehkan menggunakan AC selain AHU. Ya, ini juga boleh disirkulasikan, boleh AC split biasa. Ya. Tapi harus dilengkapi dengan press air. Ini tidak boleh tidak. Ya. AC split tapi ada press air-nya, misalkan pakai split duct. Ya, tapi boleh juga menggunakan AHU atau FCU. Ya. Oke. Berikutnya, nah kalau ada seperti ini ya, ini harus pakai AHU. Ya, apalagi tekan positif. Nah, bagaimana dengan toilet? Ini suhunya tidak ada. RH-nya juga tidak ada. Kemudian di sini N, ya, N itu netral. Ya. Ini juga press air-nya nggak ada atau pilihan ya, biasanya menggunakan door grill saja. Kemudian ACH-nya 10. Ini tidak boleh di resirkulasi. Nah, unit yang seperti ini menggunakan exhaust fan. Menggunakan EF ya. Nah, begitu kira-kira pemilihannya. Ya. Kemudian jika ada persyaratan ruangannya itu positif, ini harus AHU. Ya. Ini ICU ya, ICU harus AHU. Tapi boleh di resirkulasi. Ya, kalau yang all press air itu harganya mahal sekali. Ya. Kalau ruangan isolasi infeksius ya, nih ya, kita lihat ini tidak boleh resirkulasi. Ini all press air. 100% masuk, 100% keluar. Nah, ini juga ya jika ruangannya besar banyak ya pakai AHU. Begitu kira-kira ya cara membacanya. Kalau ini isolasi protektif, ya protektif ini apa ya bahasanya tuh PE ya, PE itu protective environment. Jadi protektif itu ada dua, protektif yang positif tekanannya, ada protektif yang negatif. Yang negatif itu tenaga kesehatannya yang diproteksi. Yang positif itu ya prioritas proteksi diberikan kepada pasiennya. Ya, pasiennya yang menderita penyakit berat ya. Jadi waktu diisolasi diberi ruangannya diberi tekanan positif agar tidak ada kontaminasi dari luar yang masuk ke pasien tersebut. Ya,
Nanti kita lihat fokus ke sini nih ya, ke yang ada P. Nah, ya. Biokimia. Positif. Kalau positif, ya biasanya pilihannya AHU, ya. AHU. Ya. Kalau kesininya kita lihat di tekanan dan ini ya. Tekanan dan resirkulasi atau tidak. Kemudian ini ya. Positif, negatif, sama atau equal. Ya, resirkulasi yang dimaksud adalah penggunaan unit antara lain seperti ya, AC split, kaset, dehumidifier, dan purifier. Ya, jadi jika di sini ditulis tidak, ya nggak boleh menggunakan ya alat-alat seperti ini. Kita ambil contoh di sini ada yang tidak nih, ya. Ini gudang nih nggak boleh pakai AC misalkan gitu ya. Gudang biasa ya. Ya, pakainya exhaust. Ya, kemudian ada pilihan. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, ya itu boleh positif, boleh negatif. Ya, gudang linen bersih. Nah, kalau ada tulisan tidak, ya, tidak seperti ini, ya, kemudian di sini tidak ada temperatur, berarti ini exhaust, dibuang semuanya, ya. Nah, di ruangan pembersihan ini ada persyaratan temperatur. Kemudian ini juga ada pilihan tidak. Berarti ini tidak boleh diresirkulasi, tidak boleh menggunakan AC split. Ya, apalagi di sini ada pilihan ya. Jadi udara masuk langsung dibuang. Gitu. Ya. Seperti itu cara bacanya. Oke. Selanjutnya ini tentang airlock. Airlock itu ada 3. Yang pertama cascading, ya. Yang kedua bubble, yang ketiganya sink. Ya. Nah, mengenai penjelasan singkatnya kurang lebih seperti ini. Kalau cascading itu ya. Ini ke arah ini yang dibandingkannya ruangan dengan koridor. Ruangan udara itu ya, ini lebih positif terhadap airlock dan airlock lebih positif terhadap koridor. Ya, ini ruang bersih plus 2, airlock plus 1, koridor plus. Oke. Kemudian ini yang bubble, ruang bersih ya. Ruang bersihnya ini negatif. Ya. Airlocknya positif dan koridornya positif. Jadi ini ditekan, ini plus 2 ya, udaranya ke koridor dan ke ruangan. Ya. Oke, ini dalam artian bukan ruangan bersih ini negatif mutlak ya. Tetapi ruangan bersih lebih negatif jika dibandingkan dengan airlock. Bisa saja ini positif 1, airlocknya positif ya 2 atau 3 ya, kemudian koridornya juga sama, positif 2 atau positif 1. Kemudian ini yang tipe sink. Ya, yang tipe sink ini dari ruang bersih masuk ke airlock, dari koridor juga masuk ke airlock.
Ya, artinya dua tempat ini lebih positif dibanding dengan airlocknya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sistem tata udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.